lama kemudian, perempuan itu mulai bersenandung. Suaranya itu terdengar sama. Di situ, Dewi merasa langsung bergemetar. Dan entah mengapa tubuhnya seperti didorong untuk melangkah lebih dekat dengan sosok tersebut. Dia penasaran dengan kain hitam yang sedang dia bawa. Semakin dia mendekat, perempuan itu tiba-tiba berhenti bersenandung dan dia memiringkan kepalanya secara perlahan dan menatap perut Dewi yang membesar sambil tersenyum kecil. "Baik, anak maneh jang urang. Boleh anak kamu untuk aku," perempuan itu berkata dengan nada lirih. Hal itu membuat Dewi tercengang dan dia ketakutan. Tangan perempuan itu bergerak, lalu membuka lipatan kain hitam secara perlahan. Dewi tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat apa kain hitam yang sedang dibuka oleh perempuan tersebut. Dan ternyata kain tersebut bukanlah bayi, melainkan gumpalan daging hitam yang bergerak sendiri dan di sekelilingnya ada beberapa emas yang berkilauan. Lalu perempuan itu mengangkat gumpalan daging tersebut dan berkata kepada Dewi, "Tukarkan ini dengan anakmu," katanya sambil memeningkan wajahnya. Hal itu tentu saja membuat Dewi menggelengkan kepalanya. Dia bahkan berusaha untuk menggerakkan tubuhnya dan mundur selangkah demi selangkah. Tak lama bau angin dari daging itu tiba-tiba menyeruak. Hal itu membuat dirinya ingin muntah. Lalu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sumur dan terdapat sebuah bayangan hitam yang semakin lama semakin membesar, dan tak lama kemudian bayangan itu mulai menutupi apa yang dia lihat. Semuanya mendadak jadi gelap dan Dewi terbangun dari mimpinya. Bima tidak bisa mengabaikan sesuatu yang terjadi pada istrinya malam itu. Akhirnya Bima bertekad untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah tua yang ada di sebelah rumahnya. Ketika pagi hari tiba, dia akhirnya izin keluar untuk pergi ke blok sebelah, di mana di sana masih banyak keluarga yang tinggal di perumahan itu. Dan ketika dia melewati rumah tua tersebut, pintunya lagi-lagi terbuka. Padahal Bima selalu menutup pintunya rapat-rapat, tetapi ketika pagi pintunya tetap terbuka. Akhirnya dia mulai mengobrol dengan beberapa warga di sana dan Bima mulai bertanya-tanya tentang rumah tua itu. Ketika mereka tahu, mereka langsung panik, mukanya pucat dan saling berpandangan. Suasana mendadak hening dan Bima berpikir, apa yang sedang terjadi? Lalu ada dua orang datang menghampirinya dan berkata, "Punten Pak, Bapak yang tinggal di sebelah rumah itu." Bima melirik ke arah mereka dan mengangguk. Lalu tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata, "Pak, Bapak tahu siapa yang membuka pintu rumah itu?" Bima semakin kebingungan. Akhirnya dia mengangguk pelan dan menjawab, "Aku yang membukanya. Itu terjadi karena istriku yang sedang hamil katanya melihat sesuatu di rumah itu dan aku memeriksanya." Hal itu membuat kedua pria itu saling bertatapan dan tak lama dia kembali bertanya, "Bapak emang saudara dari pemilik rumah itu dan mempunyai kuncinya?" Namun Bima langsung menggelengkan kepalanya. "Enggak kok, aku lihat pintunya tidak terkunci ketika aku buka." Hal itu membuat semua orang diam dan langsung memandangi Bima. Salah satu dari mereka berkata, "Seharusnya pintu itu terkunci rapat, Pak, dan tidak bisa dibuka semudah itu." Lalu salah satu warga tersebut tampak pucat dan berbicara kepada mereka semua. Sepertinya kejadian dulu terulang lagi. Sedangkan Bima semakin bingung dengan apa yang mereka katakan. Bentar-bentar, maksudnya kejadian dulu terulang lagi tuh gimana? Bima pun terheran. Lalu salah seorang yang ikut mengobrol dengan Bima tiba-tiba berkata kepada istrinya, "Bu, tolong telepon saudara pemilik rumah ini, suruh dia datang, takutnya nanti ada korban lagi." Hal itu membuat Bima semakin bingung.
"Ini maksudnya ada apa?" tanya Bima sekali lagi. Seorang ibu yang berada di dekatnya tiba-tiba berkata, "Nak, katanya istrimu sedang hamil. Kalau bisa, sebelum dia melahirkan, jangan tinggal di rumah itu dulu ya, bahaya. Mendingan keluar dulu dan pulang setelah bayinya lahir." Bima semakin kebingungan. Dia melirik ke semua warga yang wajahnya itu semakin pucat, bahkan beberapa nampak meninggalkan obrolan tersebut dan pulang secara tergesa-gesa. "Bentar, ini maksudnya apa? Aku nggak ngerti," tanya Bima kembali. Ibu itu kembali menjawab. Bahkan dia berdiri dan menarik tangannya sambil berkata, "Pokoknya kalau bisa kamu ajak istri kamu pergi dari rumah tersebut sebelum terlambat. Kita para warga nggak mau kejadian di blok itu kembali terjadi. Apalagi istri kamu lagi hamil. Pokoknya nurut aja. Nanti setelah saudara dari rumah itu datang, kamu pasti tahu alasannya. Karena aku yakin istri kamu pasti mengalami hal yang aneh di rumah itu. Sama seperti penghuni blok itu ketika perumahan itu pertama kali dibangun." Ibu itu mengenalkan dirinya sebagai Ibu Ida, di mana ternyata dia adalah penghuni lama blok yang Bima tinggali ketika perumahan itu dibangun. Dia berjalan sambil menarik tangan Bima dan berkata bahwa istrinya itu harus keluar dari blok tersebut dan tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, sebelum dia meninggalkan perumahan ini hingga dia melahirkan. Bu Ida terlihat syok ketika dia mulai masuk ke blok tersebut dan melihat pintu rumah tua itu terbuka lebar. Wajahnya semakin pucat dan enggan untuk menatap rumah tua itu ketika melewatinya dan sampai ke depan rumah. Dewi yang tidak mengetahui apapun nampak kaget karena ada ibu-ibu yang masuk ke dalam rumahnya bersama Bima. Tanpa basa-basi, Bu Ida seketika mengajak Dewi keluar. Dia bahkan berkata kepada Dewi bahwa tidak aman tinggal di sini dengan perutnya yang semakin membesar. Dewi awalnya bingung dengan ucapan Ibu Ida, namun dia syok ketika Ibu Ida berkata, "Kamu harus keluar, kalau tidak wanita itu akan terus menakut-nakuti kamu dan berakhir dengan hilangnya anak di kandungan kamu." Lalu Bu Ida menarik tangan Dewi dan Dewi bingung apakah Bima menceritakan semuanya atau dia sendiri tahu tentang apa yang terjadi kepadanya selama beberapa hari ini. Namun setelah itu Dewi hanya mengangguk dan mengikuti saran dari Ibu Ida. Dan ketika mereka semua keluar dan meninggalkan blok tersebut, tiba-tiba blok! Seperti ada yang menarik pintu itu dengan kerasnya. Bahkan saking kerasnya, jendela yang pecah di sebelahnya langsung terjatuh keluar rumah. Sepertinya penghuni rumah itu marah ketika Dewi keluar dari rumahnya, dan hal itu tentu saja membuat mereka bertiga kaget sehingga Ibu Ida menyarankan mereka untuk mempercepat langkahnya pada saat itu. Tak lama kemudian, Dewi dan Bima akhirnya tinggal sementara di rumah Ibu Ida yang berada beberapa blok dari rumahnya. Suaminya yang bernama Maman langsung membuatkan kopi dan teh untuk mereka berdua, dan Bu Ida menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya, termasuk dengan pintu yang tertutup sendiri dengan suara keras pada siang itu. Pak Maman hanya menghela nafas panjang, lalu tak lama dia berkata, "Kalau aja si Neng tinggal di rumah itu lebih lama, aku nggak tahu bagaimana nasib bayinya kelak. Yang pasti, si Neng malam ini nginep dulu di rumah ini. Kalau Akang mau tidur di rumah, silakan. Toh dia nggak akan ganggu Akang. Tapi pas besok, Akang harus membawanya pulang dan si Neng bisa kembali setelah anaknya lahir." Bima dan Dewi semakin kebingungan. Sebenarnya, apa sih yang terjadi dengan rumah tersebut? Bu Ida yang melihat mereka kebingungan, akhirnya mulai bercerita bahwa dia adalah orang yang pertama tinggal di perumahan ini ketika perumahan masih dibangun. Rumah itu adalah rumah dari sepasang keluarga yang awalnya mempunyai tanah di seluruh perumahan ini. Namun ketika perumahan ini dibangun, mereka menjual tanahnya dengan syarat rumahnya itu tidak boleh digusur dan dibiarkan seperti itu hingga sekarang. Mereka merupakan pasangan suami istri yang baik, bahkan tidak ada warga yang tidak mengenal mereka semua. Bu Ida bercerita bahwa dia dan suaminya awalnya tinggal di blok itu, tepatnya beberapa rumah dari Bima dan Dewi. Dia senang sebenarnya tinggal di blok tersebut, begitu pula dengan para warga, karena pemilik rumah tua tersebut seringkali mengajak anak-anaknya bermain di halaman rumahnya.
Bahkan tak jarang mereka juga suka memberikan jajanan kepada anak-anak tersebut. Selama beberapa tahun, mereka tinggal bahagia di blok tersebut. Bahkan ketika perumahan ini melebar, unitnya ke beberapa blok yang ada di sebelahnya, mereka masih nyaman tinggal di sana. Namun ternyata ada sesuatu terjadi kepada mereka berdua. Mereka terkena musibah kecelakaan dan merenggut nyawa mereka. Dan tidak ada yang selamat ketika tragedi itu terjadi. Awalnya para warga mulai berkabung, apalagi para warga mengetahui bahwa sepasang suami istri tersebut merupakan orang yang baik. Mereka sangat amat kehilangan sepasang suami istri tersebut. Sebenarnya ada satu saudaranya yang berhak untuk tanah di rumah itu. Namun saudaranya itu tampak enggan untuk menempati rumah tersebut. Kehidupan di blok itu akhirnya kembali berjalan normal ketika rumah tua itu menjadi rumah kosong di blok tersebut. Namun setelah mereka meninggal, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di blok tersebut. Di sana mereka mendapatkan teror yang membuat mereka semua ketakutan. Semua yang mengalami teror di blok itu mengalami hal yang sama. Mereka didatangi sesosok perempuan yang meminta bayi yang dikandungnya, dan hal itu membuat mereka tidak bisa tidur semalaman. Hal itu terjadi kepada Ibu Ida. Dia ternyata merupakan salah satu korban dari teror tersebut. Dan dia adalah korban yang kehilangan bayinya dan keguguran. Tapi di balik itu, entah mengapa Bu Ida menemukan kain hitam berisi emas di belakang dapur setelah dia keguguran. Sepertinya mendapatkan ganti rugi setelah kehilangan anak yang dikandungnya. Namun karena dia masih trauma akan kejadian itu, dia akhirnya membuang semua emas-emas tersebut dan pindah ke blok yang lain. Ternyata hal itu membuat kehebohan di blok tersebut dan berakhir dengan pindahnya semua penghuni blok itu secara satu persatu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengetahui kalau suami istri tersebut melakukan sesuatu yang salah ketika mereka hidup. Mereka ternyata menginginkan seorang anak. Bahkan mereka rela melakukan perjanjian dengan salah satu makhluk yang bisa memberikannya anak. Di balik keramaiannya mereka, ternyata mereka melakukan sesuatu yang di luar pemikiran semua orang. Bahkan, mereka rela menjual semua tanah yang mereka miliki untuk menjadi modal bagi mereka agar bisa memperoleh keturunan. Namun nyatanya, hingga mereka meninggal pun mereka belum mempunyai keturunan. Justru malah makhluk yang melakukan perjanjian dengannya kini bergentayangan dan meneror semua warga. Setelah apa yang terjadi di blok tersebut, salah satu saudaranya datang dan meminta maaf kepada seluruh penghuni di blok itu. Dan dia berjanji akan melakukan sesuatu terhadap makhluk yang meneror warga. Dengan bantuan orang yang dia bawa, akhirnya dia melakukan sesuatu, yaitu mengunci rumah tersebut dan mengurung makhluk tersebut di rumah itu. Tapi entah mengapa, Bima bisa dengan mudahnya membuka pintunya. Dan istrinya mengalami pengalaman yang aneh selama dia tinggal di rumah tersebut. Setelah Bima mengetahui semuanya, akhirnya Bima memutuskan untuk memulangkan Dewi ke rumah keluarganya, hingga dia bisa melahirkan anaknya di rumah keluarganya tersebut. Selama Dewi tinggal di rumah orang tuanya, dia bisa tidur dengan tenang, tidak ada suara nyanyian, tidak ada suara ketukan di jendela, bahkan dia pun tidak bermimpi buruk setiap malamnya. Sedangkan di perumahan itu, Bima bertemu kembali dengan saudara pemilik rumah tua tersebut, dan saudaranya itu langsung meminta maaf atas kejadian tersebut, dan dia berjanji apabila istrinya setelah melahirkan, itu tidak akan mendapat gangguan lagi. Lalu tak terasa, Dewi melahirkan bayi laki-laki yang sehat, namun setelah bayi itu lahir, Dewi nampaknya tidak mau kembali lagi ke rumah yang sudah dia beli dengan uang tabungannya sendiri. Dewi memilih untuk pindah, bahkan dia memastikan untuk menjual rumah itu dengan harga yang murah agar bisa terjual dengan cepat. Rupanya apa yang terjadi di rumah itu menjadi sebuah trauma baginya. Dan dia tidak ingin melihat rumah itu lagi karena itu bisa mengingatkan kepada makhluk yang muncul
dan mengganggunya selama di sana. Akhirnya, setelah hampir 3 tahun, rumah itu kembali terjual kepada temannya Bima. Ketika Bima dan Dewi bertemu dengan pembeli rumah tersebut dan bertransaksi di rumah itu, tiba-tiba anak Dewi melirik ke rumah tua tersebut dan menatap ke arah jendela. Dengan polosnya, anak itu menarik Dewi dan menuju ke arah jendela sambil berkata, "Mah, ada teteh di sana yang mau ngajak main dede." Oke guys, itu dia tadi cerita di X tentang sang penunggu di balik jendela. Gimana nih guys, menurut kalian hal itu beneran terjadi gak sih? Dan hal itu menakutkan banget gak sih? Kalian bisa komen-komen aja di bawah. Dan kalian bisa request mau treat X apa lagi yang mau aku ceritain. See you di next video selanjutnya ya. Bye-bye!